Oke, ini udah keluar ya si PowerPoint-nya. Nah, oke, nomor satu nih. Siapa kira-kira yang mau? Kak, belum. Di mana diceknya, Kak? Apanya? PowerPoint-nya. Ini udah keluar belum share screen-nya? Kalau yang nomor satu hama Aku 10, aja deh. Satu. nomor satu hama 10 itu udah ada di grup ya, PPT-nya udah dikirimin di grup, terus videonya juga udah diupload di YouTube, nama YouTube-nya Kera Berpikir. Nah itu coba aja kalian buka YouTube Kera Berpikir, di situ ada siaran ulangnya. Jadi kita sekarang bakal lanjutin nomor 11 sampai nomor 20 ya. Oke, mungkin Alvin mau jelasin nomor 11 nih. Boleh, Vin? Nomor 11 dulu ya. Ini jadi pertanyaannya adalah Fadil merasa gagal sebagai seorang kepala keluarga karena hingga kini tak kunjung mampu mencukupi kebutuhan keluarga. Di sini tampak adanya nilai. Ada yang tahu nggak jawabannya? Udah ada nggak sih jawabannya? Mulai dari definisi nilai sendiri deh, kira-kira apa? Nah, itu kan sebenarnya adalah suatu hal yang abstrak ya. Bahkan Sujono Sutanto sendiri mengartikan bahwa nilai itu adalah suatu konsep yang abstrak dari diri manusia gitu. Jadi mengenai apa yang dianggap baik dan dianggap buruk gitu. Sebenarnya kayak gitu kan. Oke. Kira-kira perbedaannya sama norma apa nih, Vin? Mana tahu nggak kira-kira? Perbedaan nilai dan norma itu sebenarnya kalau Pak. Yaudah nggak apa-apa ya, santai aja. Nah, jadi gini, nilai sebenarnya kalau di dalam bahasa kita gitu ya, kadang kita nyebut nilai ulangan gitu. Nah, sebetulnya ada dua istilah kalau pakai bahasa Inggris gitu. Kalau di bahasa Inggris kan ada yang namanya istilah score gitu ya, ada value nih. Nah, kalau score itu dia nilai yang berbicara tentang kuantitas gitu, tentang hitungan-hitungan gitu, kayak angka-angka, itu score gitu kalau di dalam bahasa Inggris. Nah, tapi kalau misalkan di dalam kalau yang value, nah value itu nilai tapi dia sesuatu yang dianggap penting atau dianggap berharga gitu ya oleh masyarakat gitu. Jadi dia penting dan juga berharga. Dan ini tuh merupakan kesepakatan. Biasanya ini kesepakatan bersama gitu ya. Sesuatu yang dianggap penting dan itu diakui oleh bersama gitu, oleh masyarakat gitu biasanya. Karena contohnya di setiap masyarakat itu pasti ada nilai yang berlaku di sana kan. Contohnya kayak nilai yang berlaku di masyarakat Jawa, nilai yang berlaku di masyarakat Sunda. Nah, kalau misalkan norma itu jadi dia lebih ke aturannya gitu. Dia aturan untuk memenuhi norma. Jadi apakah seseorang itu bisa memenuhi nilai? Nah, itu tergantung apakah dia mematuhi si norma yang berlaku gitu ya. Nah, nilai ini sebetulnya ada macam-macam gitu. Nanti kita bakal bahas. Nah, mungkin Alvin bisa lanjutin lagi nih, Vin, yang mau Mani coba jelaskan. Jadi sebenarnya bertingkat ya. Jadi kalau aku kan belajar hukum ya. Jadi sebenarnya si dasar dari hukum itu tuh sendiri sebenarnya awalnya tuh dari nilai dulu. Nah, dari nilai itu lama-kelamaan akan berubah menjadi norma. Sudah jadi aturan nih dari nilai itu. Nah, dari setelah jadi norma barulah itu akan menjadi hukum atau hukum positif yang berlaku gitu. Jadi kalau masih norma kan kayak sanksi-sanksinya itu masih berupa apa? Kayak pengucilan, pokoknya sanksi-sanksi adat gitu. Sebenarnya kan ada hukum adat juga. Nah, kalau hukum adat itu biasanya dari norma. Betul. Kalau udah akhirnya jadi berubah jadi hukum gitu. Kalau hukum positif kan sekarang udah sanksinya pidana gitu. Jadi udah tertulis gitu. Betul ya. Nah, si norma itu sendiri kan di video sebelumnya sebetulnya udah kita bahas. Norma betul tadi kata Alvin, dia ada tingkatan sanksinya. Itu benar banget. Gitu. Jadi kalau kalian pernah dengar ya, kan ada istilah kalau yang hukum yang berat itu custom gitu. Terus ada di atasnya ada Volkswagen gitu misalnya. Itu mungkin kalian pernah dengar. Nah, itu bisa dicek di video sebelumnya gitu ya, tentang tingkatan norma dan sanksinya itu kayak apa. Nah, jadi kalau si normanya ini udah diwujudin, maka orang itu mencapai kepada nilai gitu, sesuatu yang dianggap penting gitu. Nah, terus kalau di video sebelumnya kita udah bahas jenis-jenis norma gitu ya. Nah, sekarang kita bakal bahas tentang jenis-jenis nilai ini. Ini sebenarnya ada beberapa ya. Mungkin Alvin bisa atau Vito bisa jelasin nih, nilai mendarah daging itu contohnya kayak gimana?
mendarah daging. Nilai mendarah daging itu nilai yang udah apa? Udah mendarah daging, jadi udah kayak menjadi apa? Suatu sifat nggak sih bisa dibilang? Betul. Gitu. Melekat ya Vin ya? Melekat di diri sendiri. Contohnya yang kayak ini, yang itu Fadil merasa gagal. Kepala keluarga. Kepala keluarga gitu. Nah, betul. Jadi intinya gini, si Fadil tuh kan dia seorang ayah gitu ya, dan dia seorang kepala keluarga. Jadi emang sifat untuk melindungi keluarganya itu udah jadi naluri yang mendarah daging gitu. Jadi Fadil dulu punya orang tua gitu ya, orang tuanya misalkan mengurus dia. Nah, kemudian itu diwariskan juga, harus diwariskan juga oleh Fadil untuk mengurus si anak-anaknya gitu. Jadi itu emang udah jadi nilai yang mendarah daging untuk melindungi keluarga gitu. Jadi si Fadil ini dia akan dianggap sebagai orang yang bernilai ketika dia memenuhi tugasnya gitu sebagai kepala keluarga gitu ya. Jadi di sini kan si Fadilnya dia merasa gagal gitu ya sebagai seorang kepala keluarga, hingga kini ia tak kunjung mampu mencukupi kebutuhan keluarganya. Nah, jadi di sini jawabannya udah jelas, berarti apa, Vin? Nilai B, mendarah daging. Nah, betul ya, nilai mendarah daging. Nah, tapi pertanyaannya gimana nih kalau misalnya nanti di soal yang bakal keluar itu yang ini nih, nilai vital gitu ya, nilai dominan, nilai material, dan juga kerohanian. Nah, ini mungkin kita coba bahas. Di sini ada catatannya. Nah, ini mungkin sebenarnya bisa kalian baca sendiri gitu ya. Tapi di sini kita juga coba bantu untuk diskusiin untuk menjelaskan gitu satu persatu. Contohnya apa? Nah, yang pertama di sini ada nilai material. Nah, kalau nilai material dia itu adalah nilai ya yang meliputi berbagai konsepsi mengenai segala sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia. Nah, di sini jadi kata kuncinya kebutuhan jasmani gitu ya. Katakanlah kalau di ekonomi itu ya kebutuhan pokok, sandang, pangan, papan gitu. Nah, itu adalah nilai material. Itu berharga kan? Benar gak? Sandang, pangan, papan itu berharga. Jadi intinya kalau kita nggak punya itu, betul Pak, kita nggak akan bisa hidup gitu. Sandang, pangan, papan itu kebutuhan pokok, tapi dia jasmani gitu. Nah, terus yang kedua ada nilai vital. Nah, kalau nilai vital ini dia sebetulnya bisa dibilang kebutuhan sekunder, tapi kalau dia nggak ada, aktivitas kita itu nggak akan bisa jalan gitu. Nih, contohnya misalkan ini, nilai meliputi berbagai konsepsi yang berkaitan dengan segala sesuatu yang berguna bagi manusia dalam melaksanakan aktivitas. Nah, di sini kata kuncinya dalam melaksanakan berbagai aktivitas. Contoh nilai vital tuh kayak gini. Misalkan kita sekarang lagi bikin kelas online gitu ya, nilai vitalnya apa aja kira-kira? Yang kalau misalkan barang itu nggak ada, mungkin kelas ini nggak ada, kira-kira apa aja nilai vital? Nah, ini bisa berupa barang gitu. Kira-kira apa aja? Coba. Alvin mungkin? kayak Nah, Teguh coba, Teguh. Merah. Ada yang bisa tadi Pak, jawab? kalau menurut Kamera Kak. Betul, contohnya webcam dari kamera laptop gitu ya. Termasuk laptopnya gitu, itu vital kan? Vital. PPT. PPT-nya betul. Terus internetnya. Terus apa lagi? Mikrofon mungkin ya. Nah, gadget. Jadi itu tuh disebut dengan nilai vital. Dia bisa dibilang kebutuhan sekunder, tapi kalau barang itu nggak ada, aktivitas kita nggak akan jalan gitu. Nah, bedanya sama nilai material, kalau nilai material tuh dia benar-benar yang kebutuhan pokok gitu, kayak sandang, pangan, papan gitu ya. Jadi di sini kalian bisa bedain. Kalau vital itu dia sekunder, tapi kalau nggak ada, aktivitas kita nggak akan jalan gitu. Nah, terus yang ketiga, ini nilai kerohanian. Nah, kalau nilai material tadi berkaitan dengan materi gitu ya, berkaitan dengan kebutuhan jasmani. Nah, kalau rohani ini dia untuk kebutuhan batin. Contohnya kayak misalkan kebutuhan kita untuk sholat gitu ya, kebutuhan kita untuk pergi ke masjid, pergi ke gereja gitu. Nah, itu dianggap bernilai kan, ibadah gitu. Nah, itu nilai kerohanian. Kalau nilai dominan, nah ini mungkin kalian sering dengar ya, istilah dominan tuh sesuatu yang kalian prioritaskan. Jadi misalkan gini nih, ini ada orang ya, katakanlah masyarakat Baduy. Masyarakat Baduy itu di mana? Ada yang ingat nggak? Dia di
Di Jawa. Banten Pak. Banten, betul ya? Betul. Di Banten. Nah, mungkin kalau kalian pernah lihat, masyarakat Baduy itu contoh masyarakat yang masih menerapkan hidup tradisional gitu. Mulai dari cara mereka bercocok tanam gitu ya. Mulai dari cara mereka mendidik anak juga itu beda banget dengan kita yang tinggal mungkin di kota gitu ya. Meskipun ini di kabupaten saya tinggal. Nah, jadi gini, nilai dominan tuh misalkan ada orang. Nah, ada dua hal yang dia anggap bernilai. Contohnya bekerja. Bekerja itu bernilai kan? Nah, kemudian ada juga sekolah. Ini juga bernilai. Nah, nilai dominan itu adalah apa yang mereka bekerja ya, sorry ini typo, bekerja. Nilai dominan itu adalah nilai yang ia prioritaskan di antara banyak pilihan. Coba kalau masyarakat Baduy, mereka lebih memilih anak-anaknya untuk bekerja apa sekolah kira-kira? Bekerja. Bekerja. Ya. Betul. Nah, ini nilai dominan gitu ya. Nilai yang dilihat dari jumlah penganutnya. Contoh kan ini udah jadi kebudayaan yang melekat gitu ya di dalam masyarakat Baduy itu, bahwa para penganut masyarakat Baduy gitu, pengikut masyarakat Baduy atau orang-orang Baduy itu sendiri, mereka udah menganggap bekerja itu lebih bernilai daripada sekolah. Karena kalau anak-anaknya disekolahin, mungkin anaknya nanti nggak bisa lagi bercocok tanam gitu ya. Nah, itu nilai dominan. Jadi nilai yang diprioritaskan gitu. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Silakan Kita coba ya, aku mau coba nih. Vito. Oke, ini dulu. Iya. Nggak apa-apa. Jadi nomor 12 ini soalnya kan jiwa dan raga selalu menaati peraturan di sekolahnya. Dalam proses sosialisasi, hal ini termasuk dalam bentuk penyesuaian. Kan ada dua ya tuh, aloplastis sama autoplastis di sini. Contoh dari autoplastis tuh kayak penyesuaian diri sesuai dengan lingkungan tuh, misalnya aku misalnya orang Indonesia nih yang dapat beasiswa misalnya di Jerman gitu. Terus pada akhirnya terus pada akhirnya aku misalnya ke Jerman. Jadi penyesuaian aku tuh kayak menyesuaikan diri aku dengan lingkungan yang aku punya gitu. Jadi akhirnya aku mengikuti kebudayaan di lingkungan itu, kayak di Jerman itu buat fit in. Sementara kalau aloplastis itu contohnya kayak misalnya ada sekelompok suku Indian gitu misalnya, Indian yang emang kalau enggak suku Jawa deh biar gampang, sekelompok suku Jawa yang pindah misalnya ke Kalimantan gitu misalnya, dan dia berkumpul di suatu kampung. Emang di Kalimantan itu kan emang ada kebudayaan dan emang cara hidup mereka sendiri kan di Kalimantan. Cuman si orang-orang Jawa ini memilih buat berpegang teguh sama budaya yang mereka punya gitu loh. Jadi pada akhirnya lama-kelamaan si orang-orang Kalimantan sekitarnya juga pada akhirnya jadi memaklumi dan menerima gitu loh. Pada akhirnya banyak yang ikut juga gitu, kayak misalnya budaya untuk menanam padinya orang Jawa dan Kalimantan itu misalnya beda nih. Kayak si orang Jawa ini punya budaya menanam padi seperti ini gitu, dan mereka ketika masuk Kalimantan mereka nggak mau merubah budaya cara mereka menanam padi. Orang menanam padinya seperti ini, dan pada akhirnya lambat laun si orang-orang sekitar juga ngelihat dan bisa ngikutin juga gitu. Kayak gitu sih kalau misalnya. Asik. Jadi jawabannya mungkin selalu menaati peraturan di sekolahnya kan, berarti dia mengikuti peraturan itu, berarti mengikuti misalnya kayak budaya atau kultur yang ada di tempat itu kan. Berarti aku menyesuaikan dengan sekolah. Nah, berarti dalam proses sosialisasi ini terbentuk penyesuaian apa nih kira-kira, dan kau nggak dari penjelasan yang aku jelasin tadi. Jadi kayak si Vito tadi kan Jawa Kalimantan. Coba nih. Autoplastis. Kayak Nah, bener banget kaulah muda aja. betul sekali ya. Ternyata kaulah muda ini udah bagus-bagus ya. Udah bagus-bagus. Jadi jawabannya adalah yang autoplastis. Nah, itu bagus banget. Tadi orang suka banget sama cara Vito menjelaskan ya. Itu bagus sih. Ilustrasi atau analogi yang dia coba untuk menjelaskan soal ini keren. Jadi kayak tadi, jadi intinya gini. Kalau misalkan autoplastis, dia kata kuncinya ini ya, udah ada, sorry. Dia pasif. Nah, kalau alloplastis dia aktif. Jadi maksudnya gini, kalau pasif tuh si Vito dia pergi ke Jerman dan dia nggak pengen merubah apapun, justru dia yang berubah gitu. Jadi pas dia ke Jerman dia yang berubah, dia yang ngikutin
budaya di sana gitu. Tapi kalau misalkan yang alloplastis, nah kalau yang alloplastis ini dia keadaan yang aktif. Contohnya si masyarakat Jawa ini ya, tadi kata si Vito, masyarakat Jawa pindah ke Kalimantan. Tapi masyarakat Jawa ini dia nggak mau merubah kebudayaannya gitu. Dari kebudayaan Jawa pas pindah ke Kalimantan, jadi ngikutin kebudayaan Kalimantan. Nah mereka nggak mau gitu. Itu yang alloplastis gitu. Jadi bahkan mungkin si orang Jawanya bisa aja dia membawa kebudayaan Jawa ini dan mengubah kebiasaan orang-orang Kalimantan gitu. Jadi membawa perubahan. Kalau yang alloplastis, jadi dia ada kata kuncinya dia aktif gitu ya. Aktif membawa perubahan, mengubah nih. Di sini kan ada kata kuncinya. Sedangkan mengubah lingkungan gitu ya. Nah, itu yang alloplastis. Kalau yang autoplastis dia pasif gitu. Kita datang ke kebudayaan orang, katakanlah tadi kata si Vito, kita datang ke Jerman dan kitanya yang berubah gitu. Yang tadinya suka makan sama pete gitu ya, akhirnya kita makan steak gitu di Jerman. Dan kita lupa gitu, makanan Indonesia apa aja ya, rese gitu, so mahal gitu ya. So jadi cowok-cowok misterius gitu yang kayak lupa kebudayaan gitu ya. Nah, contoh misalkan yang bagus itu kayak Richiga ya atau Rich Brian. Kalian tahu Rich Brian kan? Nah, itu kesukaannya si Alvin tuh kalau nggak salah. Ya, Vin ya. Nah, Rich Brian itu dia orang Indonesia kan gitu ya. Dia bahkan bisa beradaptasi gitu di dunia luar, tapi dia nggak lupa gitu sama kulturnya. Bahkan kalau kita lihat video klip Rich Brian itu banyak kearifan lokal yang dia bawa gitu. Bahkan di video klipnya itu dia bahkan men-shoot si keluarganya gitu ya, dan kebiasaan keluarganya yang Indonesia banget gitu. Nah itu salah satu contoh gitu bahwa si Rich Brian dia datang ke kebudayaan asing tapi dia aktif juga gitu dalam membawa kebudayaan Indonesia dia. Nah jadi si Jiwa dan Raga selalu menaati peraturan di sekolahnya gitu ya. Jadi pasif kan si Jiwa dan Raga ini ngikutin kultur atau aturan yang ada di sekolah gitu. Nah akhirnya dia ngikutin. Contohnya kayak si anak-anak ini deh gitu. Nah aturan di sekolah kan harus pakai seragam. Padahal awalnya mereka nggak pakai baju gitu ya. Misalkan masyarakat adat gitu. Tapi dia terpaksa harus ngikutin aturan ini. Nah ini disebut dengan autoplastis gitu. Jadi jawabannya yang 12 ini B. Good. Lanjut. Yuk Alvin, Vito mungkin. Boleh nih. Adanya praktek nepotisme dalam merekrut menempatkan orang-orang yang berasal dari suku bangsa yang sama dan sebuah perusahaan dengan mengesampingkan kualitas orang tersebut merupakan bentuk dari ini sebenarnya rada tricky ya kalau kalian bisa baca soalnya. Nah ini sebenarnya kan yang jelas adalah di mana si kita katakanlah dia tuh HRD gitu, jadi dia tuh ngelihat HRD ya Pin? HRD ya? Tadi HRD kalian tahu kan tugasnya orang yang ngerekrut orang-orang gitu. Human Resource Development. Nah itu. Ya, itu. Jadi ini ceritanya mungkin ada HRD nih, terus dia tuh kayak nepotisme gitu, jadi ngerekrutnya orang-orang yang satu apa. Nepotisme apa sih Pin? Nepotisme tuh jadi mengedepankan ini Pak kayak kekeluargaan gitu Pak. Oh jadi Nggak kasarnya ya darah gitu, nggak darah juga sih. Cara kasarnya tuh pokoknya main kotor gitu Pak. Terus ya gimana coba kalian secara ini apa? Mungkin simpelnya ini korupsi dalam bentuk jabatan gitu kali ya. Ya itu Orang dalam lah. Orang dalam, main orang dalam gitu. Oke, sip, boleh lanjutin. Merekrut orang-orang yang berasal dari suku bangsa sama dan sebuah perusahaan dengan mengesampingkan kualitas orang tersebut merupakan bentuk dari nih. Pertama kita jelasin dulu ya. Jadi kan sebenarnya yang rada bingung tuh primordialisme sama etnosentrisme ya. Betul. Kadang orang ketukar, betul. Nah betul. Kalau stereotype kalian udah ngerti mungkin ya stereotype kayak apa yang stereotype itu gimana cara dijelasinnya kayak omongan orang-orang gitu kayak orang-orang yang ada di misalnya ada suatu institusi nih misalnya kayak UI ada stereotype dari orang-orang luar UI anggap kalau UI itu isinya orang-orang orang kaya doang atau orang kota doang gitu itu bisa itu stereotype gitu. Jadi anggapan-anggapan dari luar gitu. Ada ada politik aliran nih. Politik aliran adalah masyarakat yang tergabung dalam organisasi masyarakat yang memiliki norma atau nilai pemersatu berupa partai politik gitu. Jadi ya kayak gitulah itu bisa dibaca. Nah jadi langsung aja ya ke primordialisme boleh.
Jadi kalau di primordialisme itu kan adalah individu yang memegang teguh pandangan, paham, nilai maupun norma yang ia bawa sejak kecil, seperti tradisi, adat istiadat, kepercayaan dan segala sesuatu yang ada di dalam lingkungan yang dia tempati. Berarti dia tuh benar-benar memegang teguh banget gitu si ajaran adatnya gitu. Ada lagi ini etnosentrisme adalah penilaian terhadap budaya lain atas dasar nilai dan budaya yang terdapat di budaya sendiri. Secara garis besar mereka cenderung membandingkan budayanya lebih baik dengan orang lain. Jadi mereka tuh menganggap bahwa budaya mereka tuh adalah budaya terbaik gitu. Budaya yang lebih baik dari budaya yang lain. Kalau dari soal ini, menurut kalian yang mana nih? Pengen tahu dulu aja jawaban kalian yang mana. Etnosentris. Etnosentris apa primordial coba? Sebenarnya kata kuncinya tuh ada di sini, ada di kualitas. Nah, kalau orang etnosentris tuh mereka tuh yakin bahwa kualitas si budayanya tuh atau orang-orang mereka tuh udah lebih baik dari orang lain. Jadi nggak mungkin di sini mereka nggak harus mengesampingkan kualitas gitu. Jadi mereka tuh emang udah yakin bahwa si orang-orang di budayanya tuh udah bagus gitu. Nah, jadi jawabannya adalah primordialisme gitu. Primordialisme. Nah, oke. Gimana? Ada pertanyaan dulu nggak kira-kira? Ya nggak, mungkin bingung karena aku rada kurang bisa ngejelasin sih sebenarnya. Ya nggak apa-apa ya. Jadi Alvin ini sebenarnya dia kalau disuruh ngerjain soal gitu ya, dia bagus gitu, dia cepet gitu. Cuman mungkin ya tadi kata si Alvin gitu ya, agak susah ngejelasin, tapi dia kalau disuruh ngerjain soal tuh bagus gitu. Nggak apa-apa, Vin. Kayak aku, Pak. Boleh. Kayak Sandra. Enggak, kayak aku Pak, sama nggak bisa ngejelasin. Tapi paham gitu. Dan itu nggak salah gitu. Karena tiap karakteristik anak-anak tuh kan emang beda-beda gitu ya. Ada yang verbal gitu. Ada juga yang dia introvert tapi jago gitu dalam ngulik soal. Nah ini juga si soal-soal ini tuh Alvin juga dia yang bantu ngulik cari jawabannya gitu, yang bikin materinya ini dibantu sama Alvin juga gitu. Nah tapi mungkin ini coba bapak lagi saya ya, ini kan kelasnya umum. Coba saya perjelas lagi mungkin si konsepnya. Jadi ini tadi ada kata kunci stereotype ya yang keluar dari mulut Alvin gitu. Nah, stereotype itu dia bisa dibilang simpelnya pengeneralan atau generalisasi gitu ya. Generalisasi itu mengumumkan sesuatu gitu. Jadi ada sesuatu yang khusus tapi kita anggap umum. Contoh misalkan tadi kata si Alvin, anak UI itu orang kaya semua gitu ya. Padahal belum tentu gitu ibaratnya. Jadi ada orang nih, misalkan saya ngelihat ada 5 sampai 10 anak UI gitu ya. Dan 10 orang yang saya lihat ini kaya-kaya semua gitu. Terus saya menyimpulkan bahwa anak UI adalah orang-orang kaya gitu. Padahal belum tentu. Anak UI kan nggak cuma 10 gitu, ada juga yang lainnya. Nah, stereotype tuh kayak gitu. Contoh kayak simpelnya kita menyebut air di dalam kemasan gitu ya. Air di dalam cup, kita nyebutnya Aqua. Padahal nggak semua air di dalam kemasan itu mereknya Aqua gitu. Ada juga Ades, ada Le Mineral gitu ya. Ada juga macam-macam lah. Tapi kita dari dulu nyebutnya Aqua gitu. Nah itu tuh stereotype, pengeneralan. Contoh kayak misalkan orang Sunda ramah-ramah. Nah itu juga stereotype. Padahal nggak semua gitu ya. Si Alvin nggak ramah gitu. Buang Levin. Nah ramah-ramah. Nah orang Batak suka marah-marah misalkan. Coba sliding. Nah itu stereotype juga, orang Batak suka marah-marah, padahal sebenarnya enggak juga kan. Itu mungkin hanya segelintir orang gitu yang menyimpulkan karena orang Batak itu tegas gaya bicaranya, terus disimpulkan secara umum semua orang Batak adalah galak-galak gitu ya. Oh ada Hugo juga join. Udah jadi malu ada Hugo, takut nih. Takut ya ada Hugo. Takut sampai join. Jadi mostly si stereotype ini datangnya dari orang-orang dari luar lingkungan itu, jadi mereka yang nggak tahu. Jadi kebanyakan stereotype itu datangnya dari orang-orang itu. Betul. Nah terus bedanya apa ya? Ini mungkin simpelnya biar lebih jelas antara primordialisme sama etnosentris. Kalau primordialisme nih, dia bisa tradisi, dia bisa adat istiadat, dia bisa kepercayaan gitu. Jadi dia umum gitu, dia general. Contoh kayak gini deh, misalkan Alvin terlahir sebagai seorang muslim, misal gitu ya, ini kita kaitannya sama yang kepercayaan nih.
Nah, terus tetangganya ada yang bertikai. Tetangganya ini ada yang orang Muslim, ada yang orang Kristen misalkan. Jadi si tetangga yang satu orang Muslim, yang satu orang Kristen, ini berantem. Nah, terus posisi si Alvin sebagai orang Muslim, dia ngebelain si temennya yang Muslim, padahal yang salah itu adalah temennya yang Muslim. Contoh gitu ya, ini contoh doang. Misalkan si temennya yang Muslim itu dia mencuri apel gitu, mencuri apel si orang tetangga yang Kristen gitu. Nah, udah jelas misalkan yang salahnya itu adalah si orang Muslim. Nah, si Alvin ini dia subjektif banget gitu, dia nggak objektif. Tapi karena dia bawaannya, oh sama-sama orang Muslim gitu ya, sama-sama punya kepercayaan sama, jadi dia yang dibela gitu, si orang Muslim itu yang dibela. Padahal kalau secara objektif, yang salah itu adalah si orang tetangga yang tadi nyuri apel gitu. Tapi ini contoh doang ya, bukan menyinggung agama, sorry. Ini contoh doang dari kepercayaan. Sebenarnya contohnya bisa juga dari adat istiadat gitu ya. Misalkan orang Sunda sama orang Jawa berantem. Terus kita sebagai orang Sunda misalkan ngebela ini yang orang Sunda, padahal udah jelas yang salahnya adalah si orang Sunda gitu. Nah, itu primordialisme. Nah, kalau etnosentris dia lebih mengerucut lagi, dia lebih benar-benar fokus di etnis gitu ya. Nah, kalau primordialisme dia bisa kelompok, dia bisa tradisi, dia bisa kesetiaan terhadap adat istiadat, kesetiaan terhadap kepercayaan gitu ya. Tapi kalau etnosentrisme ini dia fokusnya di etnis. Kebayang ya? Itu bedanya gitu antara primordialisme sama etnosentrisme. Kalau politik aliran, nah ini kalian udah tahu lah ya, misalkan orang-orang PDI pasti membenarkan semua anggota PDI gitu. Orang Gerindra gitu pasti membenarkan orang-orang Gerindra gitu. Jadi mereka udah punya aliran politiknya masing-masing. Atau contohnya kayak ada partai komunis gitu ya. Nah, mereka pasti membela orang-orang yang pro terhadap komunis sekalipun mereka salah. Orang yang partainya liberal gitu pasti membela orang-orang yang liberal juga. Jadi kubu-kubuan gitu. Mereka nggak mempertimbangkan benar salah, tapi yang mereka pertimbangkan itu dari mana mereka berasal. Apakah mereka punya kesamaan dengan saya gitu. Nah, itu sifat dari primordialisme dan juga etnosentrisme. Nah, kalau sektarianisme ini lebih ke sekte gitu ya. Jadi sekte itu aliran atau mazhab. Contoh kayak misalkan di Islam gitu ya. Di Islam itu kan ada banyak mazhab. Mazhab Syafi'i gitu misalnya, mazhab Hanafi gitu, mazhab Maliki gitu dan lain sebagainya. Ada mazhab-mazhab, ada ibaratnya kayak aliran gitu ya. Nah, itu juga ada kesetiaan pengikut Syafi'i kadang gitu ya, Hanafi, Maliki gitu. Nah, itu sektarianisme. Nah, contoh si soal ini kan nepotisme ya. Jadi ada praktik orang korupsi dalam bentuk serah jabatan gitu. Merekrut menempatkan orang-orang yang berasal dari suku bangsa yang sama dalam sebuah perusahaan. Jadi misalkan ini ada perusahaan. Nah, terus si HRD-nya ini perusahaan, si HRD, jadi orang yang tukang rekrutnya gitu ya. Kalau di sekolahnya mungkin disebutnya orang-orang kurikulum gitu. Orang-orang kurikulum itu kan dia yang meng-ACC gitu ya. Tenaga kerja yang baru masuk. Nah, katakanlah si orang-orang ini tenaga kerja. Misalkan perusahaannya ini udah didominasi sama orang Sunda gitu ya. Katakanlah ini perusahaannya orang Sunda semua dan HRD-nya juga orang Sunda. Nah, yang mereka masukkan itu adalah orang-orang Sunda. Kamu skillnya apa gitu ya? Bla 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 bla. Kamu dari mana? Saya orang Sunda, masuk gitu. Kamu orang mana? Sunda, masuk gitu ya. Kamu orang mana? Jawa, nggak masuk gitu. Karena di sini tuh ada kayak semacam ya itu tadi gitu ya. Kesetiaan gitu terhadap dari mana mereka berasal, kesamaan itu gitu. Nah, itu nepotisme gitu, serah terima korupsi dalam bentuk jabatan gitu ya. Nah, jadi mereka ini mengesampingkan kualitas. Misalkan meskipun si orang Jawa ini skillnya lebih bagus gitu ya, dia punya etos kerja yang lebih baik gitu, tapi dia nggak diterima karena si perusahaannya orang Sunda semua gitu. Nah, itu bedanya antara primordialisme, dia umum, bisa kesetiaan terhadap kelompok, tradisi, adat istiadat, kepercayaan, suku bangsa gitu. Kalau etnosentrisme ini dia lebih ke etnis gitu, fokus di etnis. Politik aliran tadi, ideologi politik seseorang itu apa gitu, dan mereka setia di sana. Kalau sekte dia dari aliran mazhab gitu ya. Oke, paham ya sampai sini? Jadi kalau itu kan penjelasannya kata yang dari Paria nih. Kalau aku tuh jadi tadi misalnya nih kalian nggak ini misalnya ngerjain soal nih, misalnya kalian nggak ngerti nih
kita eliminasi nih misalnya stereotype udah nggak mungkin kan gitu misalnya kalian tuh nggak terlalu ngerti tentang primordialisme sama etnosentrisme gitu kan jadi kalian nggak tahu nih primordialisme itu apa taunya cuma etnosentrisme nah, tadi itu yang apa yang kalian cari kata-kata kuncinya gitu kayak tadi kata kalian itu bangsa Betul. terus ya, jadinya nanti kalian eliminasi walaupun kalian nggak ngerti apa itu Primordialis. kalian masih tetap bisa ngejawab pada jadi kalau stereotip kan mungkin semua orang juga udah ngerti gitu kayak nggak mungkin lah sekretarian nggak mungkin politik aliran juga nggak mungkin kayak kalian masih bingung itu di antara dua hal ini gitu terus kalian cuma taunya satu hal gitu kayak misalnya Betul. etnosentrisme kan mereka tuh kayak benar-benar kayak maksudnya tuh Etnis. bahwa kita tuh paling baik gitu dari segi bahasa dari segi perilaku dari segi kebiasaan dan agama jadi mereka tuh nggak mungkin gitu apa nggak kalau ada orang satu budaya sama mereka udah yakin gitu kalau orang-orang itu tuh bakal bagus gitu jadi mereka tuh emang gak mengesampingkan kualitas gitu. Tapi mereka yakin bahwa kualitasnya bagus gitu. Betul. Jadi intinya yang lebih dikedepankan itu kesamaan dari mana mereka berasal gitu ya, dibandingkan dari kualitas si orang itu sendiri. Jadi mereka udah kayak keburu percaya gitu, percayalah orang Sunda mah bla 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 gitu ya, karena sama-sama orang Sunda. Sorry ini tadi ada yang chatting share screen-nya nggak muncul, emang muncul nggak? Muncul kan? Muncul ya? Muncul ya? Udah muncul. Oke. Ya, Kan Anda mau masuk kampus apa Ini Nanda? kuotanya lanjut ya. mungkin itu nggak ada kuota. Ya, Vito. Oke, sembarangan. Vito. Ini itu yang dijelasin ya. Coba kita baca dulu soalnya nih. Dalam pertandingan sepak bola, tiap kelompok atau kesebelasan akan menganggap lalai kesebelasannya adalah jadi tuh kayak aku mau ngasih tau dulu bedanya in group sama out group. Sebenarnya simple ya. In group tuh ini juga ada tulisannya adalah kelompok sosial di mana individu mengidentifikasi dirinya. Jadi kalau misalnya aku bisa contohin atau analogiin itu kayak misalnya ada satu kelompok yang emang secara visi, secara dia mempunyai tujuan yang sama, visi yang sama, sehingga si dia sama sekitarnya itu punya rasa simpati yang sama. Contohnya misalnya kesebelasan ini kalau itu langsung ngasih tau jawaban. misalnya tuh kayak aku misalnya kayak aku punya pemikiran gitu kalau misalnya gimana ya, kalau misalnya in group tuh ada Bu RT ya, misalnya masyarakat RT 13 gitu. Pokoknya yang bisa refer as kami dan kita gitu. Kalau misalnya RW, misalnya saya bersama dengan bapak-bapak RT 13 ingin membuat RT 13 menjadi RT yang berideologi sosialis gitu. Nah, sementara si out group ini sendiri adalah yang antipati atau enggak yang misalnya antagonis gitu, yang emang melawan dari si in group ini. Kalau misalnya dianalogiin, kalau misalnya yang lebih simpel lagi, ini nggak apa-apa langsung ke kesebelasan ini. Nggak apa-apa. Nah, kalau kesebelasan sepak bola misalnya ada Persib lawan PSDS Deli Serdang misalnya. Para pendukung Persib gitu, bagi mereka itu adalah in grupnya mereka. Kalau misalnya PSDS Deli Serdang itu out grupnya mereka, pokoknya yang berlawanan dengan visi dan misalnya kayak pandangan si in grupnya itu pasti disebutnya out group gitu. Nah, kalau di sini sendiri kan dalam pertandingan sepak bola, tiap kelompok atau kesebelasan akan menganggap lalai kesebelasannya. Berarti apa tuh kira-kira? Apa cukup jelas nggak analogi yang aku kasih? Apa masih kurang? Pokoknya kalau refer as kami dan kita ya, bedanya kami dan Masih kita. kurang, Kak. Oke. Misalnya gini ya, aku misalnya punya ideologi, aku ingin memperjuangkan hak-hak semut merah gitu. Misalnya ya, aku bersama dengan masyarakat yang ingin memperjuangkan hak-hak semut merah agar tidak diinjak-injak, agar tidak dijadikan jamu semut merah. Itu aku memperjuangkan tuh bersama dengan orang-orang yang satu pemikiran sama aku. Berarti itu orang-orang in group aku kan. Si Alvin
nih si Alvin ini adalah orang yang bertentangan dengan aku gitu, misalnya dia kurang nggak setuju, aku nggak setuju kalau misalnya si semut merah diperjuangkan. Iya, karena Pak. manusia lebih penting. Nah kayak gitu, untuk ngerti gak sih untuk obat pokoknya simpel aja ini obat Oke. itu yang lawan ini. Itu bukan Gimana Sam? Yang aku nggak paham kak ini kak. pro dan kontra, pokoknya ada yang mendukung, ada yang tidak kayak gitu. Pro kontra sih gimana? Oke. Tapi ini maksudnya apa Oke, kayak? boleh menengahi gak dikit? Nah, Masih belum belum paham ya? Paham. Oke, siap. Iya, gini nih simpelnya. Tadi kan si Vito pro terhadap Oh. semut merah. Semut merah nggak boleh dibunuh. Aku pro terhadap manusia, bahwa manusia itu membutuhkan semut merah sebagai apa? Sebagai obat. Ngerti nggak? Jadi aku setuju aja semut merah dibunuh gitu untuk jadikan obat, tapi itu tidak boleh. Semut merah juga punya hak semut gitu. Pendapat tuh Oke. yang anti gitu. Kalau grup anti tes terhadap pemerintah. Nah, sorry batuk. Sebenarnya di luar dari perdebatan kita gitu, dari soalnya udah kurang sih. Menurut orang dari soalnya udah kurang. Jadi kalau kalian coba simak, ini kalimatnya nggak bener yang bikin soal. Kalau boleh orang kritisi ya. Coba kita baca. Iya, Kak, bener, Nah, Kak. keliru. Ini yang bikin soal keliru. Dia kalimatnya nggak enak gitu nih. Dalam pertandingan sepak bola, tiap kelompok kesebelasan akan menganggap lalai kesebelasannya. Kok adalah? Aneh kan? Mau juga dalam pertandingan sepak bola, tiap kelompok atau kesebelasan akan menganggap lalai kesebelasannya. Hal itu disebabkan karena, itu baru lebih enak si narasinya. Tapi ini ngaco gitu ya. Karena kalau adalah itu dia lebih ke definisi gitu. Tentang ini adalah apa gitu. Jadi intinya sebenarnya kenapa kita bingung gitu ya, wajar. Karena dari yang bikin soalnya menurut orang ini keliru. Yang bikin soalnya keliru. Nah, tapi ini saya coba jelasin gitu ya. Inti dari in group dan out group tuh apa? In group tuh betul tadi gitu ya, kata Vito. Misalkan ada orang punya kesamaan nih tentang apa yang mereka perjuangkan. Atau contohnya kita langsung aja di soalnya kan tentang kesebelasan sepak bola ya. Jadi gini, kesebelasan sepak bola itu kan ada 11 orang pemain intinya, ada 11 ya. Terus ada yang lalai satu orang. Ini sebetulnya konsepnya mirip kayak stereotype gitu. Yang lalainya itu satu orang. Misalkan klub MU gitu ya, pemain MU siapa? Contohnya misalnya Wayne Rooney ya. Wayne Rooney masih ada nggak sih di MU? itu siapa? Udah nggak ada ya. Jadwal banget, orang angkatan tua banget ya. Pokoknya Wayne Rooney, anggaplah Wayne Rooney ini dia salah satu dari pemain Manchester United dan dia ini lalai gitu ya, dia males-malesan gitu. Nah terus mereka ini kemudian menganggap gitu ya bahwa MU itu lalai hanya karena satu orang yang lalai, semuanya jadi dianggap lalai. Nah kenapa bisa kayak gitu? Karena mereka itu udah menganggap si kesebelasan itu adalah mereka gitu. Jadi mereka tuh udah melekat gitu ya. Rooney adalah Manchester United adalah Wayne Rooney, kebayang nggak? Jadi karena mereka udah saling melekat. Atau contoh simpelnya gini deh, misalkan saya, Alvin dan Vito ini 3 sahabat. Nah terus yang lagi sad, yang lagi galau itu satu orang sebetulnya, Vito gitu. Nah karena si Vito ini lagi sad, dia lagi galau, nah maka si orang-orang yang lain ini bakal menganggap kita semua itu lagi sad gitu, kita semua itu bakal menganggap sad gitu. Karena ini udah melekat banget si 3 sahabat saya, Vito sama Alvin gitu. Nah, termasuk di dalam kesebelasan sepak bola ini. Kebayang nggak? Jadi si kesebelasan sepak bola ini tuh ada satu orang yang lalai gitu, satu orang yang malas. Tapi karena dia udah dicap sebagai bagian dari kelompok in group, nah maka mereka akan menganggap mereka itu sama-sama lalai gitu, ibaratnya. Contoh misalkan gini deh, di dalam pertandingan si MU sama Chelsea, si Wayne Rooney ini blunder gitu ya, dia main bolanya blunder, dia malah melakukan gol bunuh diri gitu. Nah itu dilakukan oleh satu orang, tapi karena si yang lainnya ini bagian dari anggota, mereka semuanya akan menganggap salah gitu, karena ini mungkin kesalahan bersama gitu. Nah itu in group. Kesalahan tim. Betul, kesalahan tim. Nah itu in group gitu ya. Nah karena kan di sini nih
si kelompok sosial di mana individu ini udah mengidentifikasikan dirinya terhadap kelompok. Jadi identitas dia adalah identitas kelompok. Saya adalah MU gitu. MU adalah saya. Begitupun dengan semua anggota kelompok MU. Tidak ada antara aku dan dia gitu, tapi kami gitu lah, simpelnya kayak gitu. Atau kalian mungkin punya pacar gitu, tidak ada lagi aku dan kamu, yang ada adalah kita gitu, karena udah in group gitu, udah in. Nah tapi kalau out group, nah dia adalah kelompok sosial yang dianggap sebagai lawan dari grup gitu. Jadi kebalikannya, simpelnya kayak gitu lah, in itu dalam, out itu luar gitu. Jadi sebetulnya wajar tadi kita apa namanya, pusing gitu ya, karena yang bikin soalnya keliru gitu. Oke. Miss di soal. Gimana? Miskomunikasi di Oh, soal. betul, miskomunikasi di soal. Tapi tadi ilustrasi yang dikasih sama Vito sama Alvin itu betul juga gitu. Itu analogi yang lain. Iya. Kayak tadi ada orang yang membela semut merah gitu ya. Ada orang yang lebih mementingkan manusia gitu misalkan. In, out gitu. Ibaratnya kayak gitu. Itu betul ilustrasinya. Oke, next nomor 15. Aku aja Boleh? 15 ya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi mengakibatkan hilangnya beberapa unsur budaya tradisional seperti gotong royong, kesetiakawanan, kesetiakawanan sosial dan lain-lain. Fenomena ini dinamakan kultural apa? Contohnya kayak gitulah, kayak orang-orang kota sekarang tuh. Kayak kan sekarang di Jepang itu ya, orang-orang tuh bener-bener berubah jadi individual gitu. Yang tadinya orang-orang tuh butuh satu sama lain, mereka tuh sekarang tuh udah ngerasa enggak butuh gitu sama orang lain, gue bisa hidup sendiri gitu. Karena ada yang menarik diri juga dari sosial gitu, sampai benar-benar berubah lah, hal-hal yang dulu ada sekarang udah nggak ada gitu. Budaya-budaya yang sebelumnya ada itu sudah mulai hilang gitu. Ya itu sih sebenarnya, ini kuncinya bahasa Inggris. Betul. Kalau bahasa Inggris kayak gitu. Gak bisa bahasa Inggris. Kehilangan. Gak bisa bahasa Inggris gitu kan. Paham dong. Satu nih cultural lag dulu jelasin berarti ya. Jadi kalau cultural lag itu ya, kalau yang main Dota misalnya, nge-lag, ngerti kan, nge-lag yang suka main game, baru nembak tapi ketembaknya baru 2 detik kemudian. Ngeheng lah errornya. Ada terpatah-patah tuh gitu, jadinya dia tuh berkembangnya teh ngelag gak? Kayak gitu. Oh itu kayak salah satu contoh tuh, ngelag gak? Nah, gitu kan, kayak si gambarnya tuh udah di sini tapi dia tuh masih di sini gitu. Jadi nggak bisa catch up gitu sama budaya yang udah ada kalau kultural gitu. Betul. Kan budaya sekarang udah Nggak bisa adaptasi ya, betul. Tadi bagus istilahnya nggak bisa catch up gitu, atau istilah bahasa Indonesia nggak bisa adaptasi sama si budaya baru yang masuk. Good. ya budayanya tuh dia tuh nggak bisa catch up sama budaya yang baru, jadi ketinggalan gitu. Dia sudah sampai di sini, budayanya udah makin maju lagi gitu. Terus ada cultural shock, contohnya dari misalnya kalian Kaget. jadi kampung gitu, terus pindah ke ibu kota biasanya gitu, menemuin hal-hal yang nggak biasa gitu. Kayak misalnya di kampung itu kalau ketemu orang itu nanya tuh, mereka tuh baik gitu, kayak nanya jalan itu mereka tuh baik dan bakal ngasih ngasih tahu gitu jalannya tanpa ada berbelat-belit. Terus kalian datang ke puncak lah contohnya, ada orang nawarin pengen ngasih tahu jalan tapi ternyata harus bayar dan mahal gitu, mahal banget itu, 13.000 kalau nggak salah. Itu aja jadi maksudnya kaget, kok gua kesini nanya jalan doang ditagih duit gitu, kayak gitu mungkin bisa dijadiin contoh. Terus kalau ya yang cultural shock yang tadi itu, yang budaya-budaya yang udah hilang gitu, Cultural loss yang hilang. Loss. Nggak apa-apa, santai. Ya. Itu sih Pak, berarti jawabannya udah jelas kan? Jadi jawabannya berarti yang mana? Animosity itu kalau nggak salah tuh kebencian, kalau ya nggak sih? Animosity itu kalau aku nggak salah ya. Nah ini kita coba breakdown lagi ya. Tadi Alvin udah bagus ilustrasinya. Nah ini kita coba breakdown lagi. Apa perbedaan antara shock, lag, sama loss? Sebetulnya itu bisa dibilang sebagai tahapan juga gitu ya. Contohnya gini deh, ini ada masyarakat awalnya gitu.
katakanlah si masyarakat ini tuh dia primitif, jadi masih menggunakan cara hidup yang lama gitu ya. Nah terus sekarang muncul fenomena globalisasi kan. Jadi globalisasi itu fenomena di mana budaya-budaya asing itu bisa masuk ke kita gitu. Globalisasi. Nah contohnya ciri khas dari globalisasi itu ada modernisasi gitu ya. Kehidupan yang modern, dan juga ini ada kemajuan iptek gitu. Jadi iptek yang biasanya maju. Contohnya kayak gadget gitu ya, atau gawai gitu, handphone, laptop dan lain sebagainya. Nah terus ini kan dari budaya barat, misalkan munculnya banyaknya dari budaya barat gitu ya, meskipun ada juga handphone dari Cina gitu. Nah tapi kita anggaplah ini contohnya dari budaya barat nih, si ilmu pengetahuan teknologi dan lain sebagainya gitu ya. Contohnya kayak handphone gitu, laptop juga. Nah terus si kebudayaan yang modern, yang maju ini masuk ke si kebudayaan yang primitif ini. Mereka yang tadinya tradisional gitu ya, terus ketemu sama gadget. Nah tring ceritanya ini Android gitu ya. Nah pertama kali ini masuk, si masyarakatnya akan merasakan shock gitu. Nah itu yang disebut dengan cultural shock. Jadi cultural shock itu kaget gitu, kaget dengan budaya asing yang masuk gitu. Jadi ada budaya asing masuk, contohnya kayak handphone masuk ke dalam masyarakat tradisional gitu, dan mereka kaget gitu, kok ini apaan gitu ya. Jangan-jangan ini adalah alat untuk sihir katanya, bisa melakukan telepati gitu. Jangan-jangan ini adalah Tuhan kita yang baru. Jangan-jangan ini adalah otak buatan gitu ya, yang dibuat oleh iblis gitu. Nah itu cultural shock gitu. Ketika si orang-orang primitif itu kaget gitu, kaget dengan masuknya si budaya yang masuk. Nah terus ada juga yang namanya cultural lag. Betul tadi kata si Alvin, analoginya lag itu kayak ngeheng gitu ya, ngeheng apa ya, error gitu. Jadi akhirnya si kebudayaan si tradisional ini ada fase mereka ngeheng gitu, nge-lag, error gitu ya. Error tuh maksudnya dia jadi kayak timpang. Timpang tuh jadi maksudnya gini, dia anggaplah kayak timbangan gitu ya, timpang. Contoh misalkan gini, pas si handphone ini masuk ke budaya primitif, nggak semua orang bakal bisa mengakses si Android ini, handphone ini, benar gak? Jadi mungkin cuman masyarakat kota doang yang bisa mengakses si Android ini. Katakanlah dari 5 orang primitif ini, dia cuman 3 orang yang bisa mengakses si Android, yang bisa beradaptasi gitu. Nah makanya terjadi ketimpangan, jadi berat sebelah gitu. Ada yang bisa beradaptasi, ada yang nggak bisa beradaptasi. Nah itu cultural lag. Jadi akhirnya si kebudayaan yang ada di dalam si masyarakat primitif itu tuh error gitu. Jadi timpang, senjang. Ada yang bisa beradaptasi, ada yang enggak gitu. Nah kalau cultural loss, ini kebudayaan yang benar-benar hilang gitu. Jadi mereka udah benar-benar hilang jati diri gitu ya. Mereka masyarakat tradisional, pas ketemu sama budaya asing, kebudayaan asli mereka langsung hilang gitu. Loss, it's gone gitu ibaratnya, hilang. Nah itu bedanya. Jadi itu tuh tahapan sebetulnya. Shock dulu, kaget dulu, terus nge-lag, error, terus bisa jadi hilang gitu ya. Nah itu bedanya antara shock, lag sama loss gitu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Yuk. Oke nih, lanjut ya. Nomor 16, masyarakat Indonesia yang majemuk antara lain ditandai dengan beraneka ragam suku bangsa dan agama yang dianut. Tiap kelompok masyarakat memiliki kebudayaan dan ritual berbeda serta kurang berkomunikasi. Akibatnya rawan terjadi konflik. Komposisi tersebut menunjukkan konfigurasi masyarakat majemuk. Dari definisi majemuknya dulu deh, kira-kira Fit. Menurut mana majemuk tuh apa sih gitu? Majemuk tuh beragam. Betul, beragam. Betul. Beragam. Contohnya gini aja, kalau misalnya di contoh masyarakat yang majemuk dia itu Amerika. Indonesia lah, jangan jauh-jauh. Indonesia aja mending. Oh boleh di Amerika. boleh. Ada di Quora nih, itu kayak nyambung juga main kultural shock. Betul, bisa aja. Jadi itu ada orang Korea yang tinggal di Amerika, terus dia tuh waktu di Amerika kan emang banyak banget ya, maksudnya masyarakat jenis suku budaya segala macam.
kalau dia ke subway itu misalnya dia pasti aja tiap hari tuh nemuin orang yang berbeda gitu. Ada Amish, ada orang kulit hitam, ada orang Asia segala macam. Sementara pas dia ke Korea itu tuh semuanya dia tuh homogen gitu, semuanya tuh kayak Korea mulu. Dia diem dulu di Korea 4 bulan baru dia bisa nemuin orang barat gitu, orang-orang kulit putih gitu. Kayak itu perbedaannya sih. Kalau majemuk tuh emang beragam aja sih ininya, contoh di kita juga gitu. Cuman kalau yang lebih kontras tuh emang kita kayak bisa ya, ambil contohnya dari Amerika gitu, yang emang jelas banget secara fisik gitu ya, kelihatan banget beda gitu. Kayak ada orang kulit hitam, ada orang Asia, ada orang apa gitu segala macam. Nah kalau misalnya kita jelasin di sini, oh maksud sorry Fit, ya, tadi maksud mana kalau di Amerika tuh dia lebih dominan majemuk karena beda-beda warga negara gitu ya, bener gak? nah maksudnya beda suku juga, kasusnya di keberagaman sih kalau menurut aku ya, itu pemahaman aku kayak gitu. Wah, ngerti nggak kira-kira penjelasan yang aku kasih? Maaf nih kalau misalnya ini Ngerti kayak sebutnya heterogen. Ya heterogen, istilah lainnya masyarakat yang heterogen gitu. Jadi emang kan yang tadi kata si Vito bahwa Amerika itu ya kayak bisa dibilang nggak sih sebagai kayak pusat dunia lah gitu. Karena banyak pusat berkembangnya teknologi dan lain sebagainya itu kan emang di Amerika. Jadi banyak orang-orang bahkan dari negara-negara asing tuh ngiblatnya ke Amerika gitu. Makanya di sana akhirnya banyak orang yang belajar ke Amerika. Contohnya tadi kayak orang Korea gitu ya, bahkan orang Cina. Nah, jadi ada di Amerika sana. Jadi macam-macam. Nah, kalau di Indonesia mungkin dia majemuk dari segi ininya ya. Segi apa? Suku gitu. Suku kebudayaan, suku etnis Budaya. heterogen. Boleh lanjut Fit? Nah kalau misalnya kita bicara ini masyarakat majemuk dan kompetisi seimbang merupakan masyarakat majemuk yang terdiri atas sejumlah komunitas atau etnik yang mempunyai kekuatan kompetitif yang kurang lebih seimbang. Koalisi antar etnis diperlukan untuk membentuk suatu masyarakat yang stabil. Contohnya gimana ya Pak? Kayak misalnya di suatu negara tuh ada beberapa etnis kayak etnis Tionghoa, etnis Arab, India yang punya kekuatan yang sama gitu. Betul. Kalau misalnya kita bandingin aja kali apa biar agak mudah analoginya. Misalnya masyarakat majemuk dengan mayoritas dominan nih, ada kata kuncinya di mayoritas, berarti di situ orang-orang yang memegang jabatan misalnya di perpolitikan, kalau nggak di ekonomi gitu segala macam, berarti orang yang mayoritas. Misalnya contoh kalau aku bisa bilang misalnya di Indonesia gitu, misalnya kayak ada masyarakatnya misalnya mayoritasnya Islam gitu, misalnya Islam dan Jawa. Nah yang menguasai apa ya, kalau yang B itu yang menguasai perpolitikan sama ekonomi itu orang-orang Islam dan Jawa, sementara yang majemuk dengan kompetisi seimbang itu punya sama si etnis Tionghoa gitu, misalnya kayak Tionghoa, Jawa, Sunda segala macam itu dia punya kekuatan yang sama gitu di politik dan di ekonomi itu. Kalau bisa dibandingin kayak gitu sih, ngerti nggak kira-kira? Saya gimana ya? Kebayang nggak? Dia kayak bisa. Simpelnya gini mungkin Fit. Tadi bagus analoginya bagus ya, kayak fenomena yang benar-benar terjadi gitu. Islam, Jawa gitu contohnya. Nah, simpelnya gini lah, kalau yang majemuk kompetisi seimbang, ini misalkan negara nih ya, yang lingkaran ini negara. Terus ini majemuk, dia beragam etnis, beragam budaya. Nah, tapi mereka ini seimbang gitu, nggak ada yang jadi mayoritasnya. Dan mereka ini saling kerjasama satu sama lain. Nah, di sini kan ada kata kunci koalisi ya. Jadi koalisi itu adalah kerjasama. Nah ini komposisi yang katakanlah ideal gitu ya, karena dari jumlah si kemajemukannya ini seimbang gitu. Jadi ini seimbang dan mereka kerjasama. Misalkan dalam satu negara ada etnis Tionghoa, Arab, Jawa gitu ya, macam-macam lah. Tapi ini seimbang, nggak ada yang saling jadi mayoritas. Nah kalau masyarakat majemuk dengan mayoritas yang dominan, misalkan ini di Indonesia gitu ya. Nah katakanlah mayoritasnya beragama Muslim gitu ya, gitu. Nah ini dominan, mereka di dalam satu negara itu lebih banyak daripada yang non Muslim gitu ibaratnya. Nah itu yang masyarakat majemuk
tapi dia dominan. Ada yang komposisinya ada yang lebih banyak gitu daripada yang lain. Nah, kalau yang C, Nah, kalau minoritas dominan itu contohnya aku bisa ini kalau misalnya kayak kalau misalnya di kita kan misalnya minoritasnya maaf ya, bukannya aku mau sara, misalnya minoritasnya kan Cina ya, tapi kalau secara ekonomi itu dia menguasai gitu, secara ekonomi itu Betul. dia memang di atas. Contohnya orang-orang terkaya gitu di Indonesia sekarang, misalnya kan kita nggak bisa pungkiri. misalnya kita sedikit kapitalis ya, walaupun gimana juga kita sedikit konglomerasi di Indonesia. Jadi orang-orang yang menguasai ekonomi itu kalau kamu lihat misalnya klik aja orang terkaya di Indonesia, itu yang pertama kan ada Budi Hartono tuh, dia emang dari minoritas juga, dan kebanyakan juga dari 1 sampai 10 juga kebanyakan minoritas. Contohnya kayak gitu menguasai sektor ekonomi misalnya, kalau nggak menguasai sektor politik, dan dia minoritas kayak gitu sih Pak. Betul. Itu ya tadi kalau di Indonesia ada minoritas orang Tionghoa gitu, tapi katakanlah dia pada faktanya memang menguasai perekonomian, betul tadi kata Vito gitu ya. Atau contoh lainnya kayak orang Yahudi gitu ya. Misalkan dulu ada orang Yahudi di Jerman gitu, zaman Perang Dunia Kedua, zamannya Adolf Hitler gitu. Nah, orang Yahudi itu kan sebetulnya pendatang, bener gak, di Jerman. Nah, dia pendatang dari Timur Tengah gitu, dan dia ada di Jerman. Tapi orang Yahudi ini dia menguasai perekonomian, bahkan menguasai kampus-kampus yang ada di Jerman ya. Nah, kan ada kisah kayak si Adolf Hitler, dia suku Arya gitu. Dia orang kulit putih Arya asli dari Jerman. Tapi di negaranya sendiri si Adolf Hitler itu ditolak gitu. Pas dia mau masuk kampus jurusan seni gitu. Adolf Hitler ditolak gitu. Karena yang punya kampusnya orang Yahudi. Nah, makanya si Adolf Hitler itu dia kan kayak dendam gitu ya sama orang Yahudi. Dia bilang orang Yahudi kan minoritas di Jerman, tapi kenapa saya yang orang asli Jerman haknya berkurang gitu, haknya lebih sedikit daripada si orang Yahudi itu gitu. Nah, jadi minoritas dominan itu dia adalah masyarakat minoritas yang ada di dalam suatu negara, tapi mereka unggul gitu, mereka menguasai. Contohnya kayak tadi misalkan orang Tiongkok di Indonesia atau orang Yahudi di Jerman dulu gitu ya. Betul, itu yang minoritas dominan. Terus yang terakhir Fit, kira-kira yang fragmen. Gimana nih? Mati ya si mic-nya? Oh, nggak apa-apa. Oke, jadi gini. Kalau yang masyarakat Nggak nyala ya mikrofonnya Pak. nah, boleh. Boleh mana baca dulu deh Fit. Ya udah, masyarakat majemuk dengan fragmentasi, yaitu masyarakat yang terdiri atas sejumlah besar komunitas atau kelompok etnis dan tidak ada satu kelompok pun yang punya posisi politik atau ekonomi yang dominan. Nah, jadi gini, kalau yang fragmentasi gitu ya, dia dalam satu negara mirip kayak yang kompetisi seimbang. Cuman bedanya, kalau yang kompetisi seimbang ini dia ada kata kunci koalisinya nih, ada kata kunci kerjasamanya. Jadi dia gini, ini gambar yang pertama ya, dia macam-macam, beragam gitu, nggak ada yang paling dominan, tapi mereka saling kerjasama. Nah, itu yang A gitu ya. Kalau yang fragmentasi, dia di dalam satu negara, ini macam-macam, beragam etnisnya gitu ya, kelompoknya macam-macam, tapi mereka itu blok-blokan. Kebayang nggak? Jadi geng-gengan gitu, circle-circlean gitu, kayak fenomena di sekolah gitu. Di sekolah kan gitu biasanya ada anak-anak yang kemudian kita circle-circlean, nyamannya gitu. Orang nyamannya circle sama Alvin sama Vito gitu ibaratnya. Dan menutup diri dari si komunitas yang lain, contoh doang gitu ya. Misalnya. Nah, itu yang fragmen. Jadi fragmen ini kayak kencerotan-kencerotan gitu. Dia kencerotan-kencerotan apa ya bahasanya? Dia kayak kelompok-kelompok yang beragam gitu di dalam satu negara. Tapi mereka ini nggak mau punya hubungan gitu, nggak mau punya hubungan sama kelompok-kelompok lain. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat di contoh soalnya, tiap kelompok masyarakat memiliki kebudayaan ritualnya berbeda, jadi mereka beragam. Tapi mereka kurang berkomunikasi. Berarti yang A apa yang B nih kira-kira? Kerjasama apa konflik kira-kira? Dari contoh soal ini. Di sini ada kata kunci kurang berkomunikasi. Kira-kira yang mana menurut kalian? Ada yang bisa jawab? Fragment. Yang fragmentasi, betul. Jadi jawabannya yang ini nih, yang fragmentasi.
Karena mereka beragam, tapi mereka nggak kerja sama gitu ya. Karena kurang komunikasi, akibatnya rawan terjadi konflik gitu. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut lagi. Alvin, boleh Vin? Pak, siap. Hubungan antara buruh dan majikan pada sistem kapitalis cenderung berbeda. Posisi majikan kuat, sedangkan posisi buruh lemah, sehingga rawan terjadi konflik. Kondisi tersebut menggambarkan bentuk interaksi. Sebenarnya ini balik lagi ya, jadinya bahasa Inggris lagi. Kalau kalian jago bahasa Inggris bisa. Gak bisa bahasa Inggris. Kayak Gak asosiatif. bisa bahasa Inggris ya. Secara bahasa Inggris aja ya, kayak asosiatif. Kalau kalian itu associate gitu kan, anaknya associate, terus kayak disosiatif berarti dissolve nggak sih? Disosiasi, Ya kan? dissolve. Dissolve. Non koordinatif berarti ya nggak berkoordinasi. Koordinatif dulu deh, pengertian koordinatif berarti dia tuh mudah diajak kerjasama gitu kan. Kalau deviatif apa deh, kita tahu nggak deviatif? Aku kurang paham sih. Aku tanya derivatif. Kalau derivatif tuh finance, investasi yang derivatif. Terus kalau birokratif ya bener-bener birokrat banget gitu. Sebenarnya kuncinya itu kalau kalian simpel sosiologis ya. Ini jadi cerita kan. Kalau waktu aku ngejawab soal sosiologi gitu. Mungkin kalau dari pengertiannya ya asosiatif adalah yang tadi kataku kan, itu tuh hubungan interaksi yang dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok orang, di mana interaksi itu mengarah kepada kontak sosial positif gitu. Betul. Contohnya kerjasama, akomodasi, ada akulturasi bukan Naruto apa? Terus ada asimilasi juga. Terus pengertian interaksi disosiatif adalah hubungan atau interaksi yang dilakukan seorang maupun sekelompok orang, di mana interaksi ini menyebabkan kontak sosial negatif, tetap perenggangan solidaritas kelompok. Hanya adalah kompetisi, walaupun kompetisi nggak selamanya negatif. Betul. Ada konvergensi dan juga ada konflik. Mungkin kalian bisa jelasin lebih lanjutnya. Nah, oke. Jadi intinya betul tadi kata Alvin. Kalau misalkan yang interaksi asosiatif gitu, dia bentuknya hubungan interaksi antar individu, tapi dia menghasilkan sesuatu yang positif gitu. Astagfirullah. Jadi interaksi antar individu ketemu, tapi menghasilkan sesuatu yang positif gitu ya. Tapi kalian mikirnya jangan yang aneh-aneh gitu ya. Dua individu bersama gitu menghasilkan yang positif. Contohnya kayak tadi ada kerjasama, terus ada akomodasi ya. Jadi akomodasi ini dia kayak semacam penyelesaian masalah gitu ya, dengan berbagai cara. Nah ini detailnya sebetulnya ada di video sebelumnya, ada di YouTube. Akomodasi itu macam-macam. Ada mediasi gitu ya, ada stalemate. Nah itu jenis-jenisnya ada di video kita sebelumnya. Nah itu akomodasi itu ininya penyelesaian masalah antara dua interaksi individu ini. Kalau yang akulturasi ini dia percampuran budaya, dua budaya yang menghasilkan budaya baru. Contohnya gini, dia budaya A ketemu sama budaya B, kemudian menghasilkan budaya baru, yaitu budaya AB. Tapi tanpa menghilangkan unsur budaya aslinya gitu kan. Jadi unsur A-nya masih ada, unsur B-nya masih ada gitu. Itu akulturasi. Nah, kalau asimilasi, dia budaya A ketemu sama budaya B, menghasilkan budaya baru dan menghilangkan budaya lamanya gitu. Jadi budaya A sama budaya B ketemu, menghasilkan budaya baru, tapi budaya lamanya hilang gitu. Itu perbedaan antara akulturasi sama asimilasi gitu ya. Nah intinya kalau yang interaksi asosiatif ini dua pihak bertemu, mereka menghasilkan sesuatu yang positif. Kalau yang disosiatif kebalikannya gitu, dia negatif. Interaksi antar individu atau interaksi antar kelompok ketemu, tapi dia hasilnya itu negatif gitu ya. Sebetulnya hasilnya bisa aja positif loh, Nah cuman dari tindakan mereka ini, tindakannya negatif, tapi hasilnya bisa aja positif gitu. Nah ini bisa kita lihat ya, contohnya kayak kompetisi yang tadi kata Alvin, betul bisa positif bisa negatif. Kompetisinya kan tindakannya mungkin sikut-sikutan gitu ya, orang sama-sama berjuang ngerjain soal UTBK gitu, kadang kan sambil sikut-sikutan gitu, tapi hasilnya bisa aja positif gitu. Itu kompetisi.
sama-sama pengen belajar gitu, sama-sama pengen jadi orang yang berkualitas gitu ibaratnya. Ya, bahkan di bola juga kan ada pertandingan Betul. persahabatan, itu kan kompetisi tapi dibuatnya untuk Betul. persaudaraan. Terus kayak dulu kayak sebenarnya kan kayak Nah, itu. juga kan untuk apa, untuk membuat persaudaraan. Betul. Betul, kayak pertandingan saudara ini ya pindah kayak misalkan sepak bola antara Indonesia sama Malaysia gitu. Aku lawan PSDS Bisa kayak gitu. Bisa bener. Jadi pas pertandingannya mereka kayak berantem gitu kan, kayak emosi gitu, tapi itu tujuannya buat menyatukan gitu ujung-ujung. Nah kalau kontroversi dia konflik, tapi konfliknya ini secara nggak langsung gitu. Biasanya kayak Indonesia sama Malaysia gitu ya. Jadi mereka belum benar-benar sampai ketemu perang gitu dulu, tapi mereka ini udah saling udah saling panas gitu ya. Indonesia udah mengarahkan pasukan gitu ke Malaysia, begitupun dengan Malaysia, tapi mereka nggak benar-benar sampai perang bak-bik-bek gitu. Nah itu kontroversi. Contoh kayak perang dingin itu juga termasuk ke dalam kontroversi. Nah kalau konflik dia pertikaian tapi ketemu gitu. Jadi A sama B yang bertikai ini kemudian mereka bertemu. Konflik bisa perang gitu ya dan lain sebagainya. Gitu. Jadi berarti ini jawabannya apa nih? Ini ada dua kelompok, ada kelompok majikan, ada kelompok buruh ya. Atau di dalam istilah kata si Karl Marx ya. Ada istilah namanya bourgeois sama proletar gitu. Jadi kalau bourgeois itu orang-orang yang punya modal, proletar itu para pekerja gitu. Nah, dua kelompok ini, nih kita lihat ini, posisi majikan kuat sedangkan posisi buruh lemah sehingga rawan terjadi konflik. Nah, berarti yang ditanyain adalah konflik. Berarti konflik ini termasuk ke dalam interaksi yang disosiatif gitu ya. Oke, dikit lagi deh. Tiga nomor lagi ya? Boleh kan? Lanjut. Boleh. Vito, boleh. Keyakinan masyarakat Jawa kuno. Ada nggak Pak? Ada. Keyakinan masyarakat Jawa kuno yang berupa kejawen berdasarkan persebarannya dapat digolongkan dalam bentuk. Oke, ini ada dua kan ya. Yang ada dua kemungkinan lah ya. Restricted institution. Kita lihat dulu nih, definisinya ialah suatu lembaga yang tidak dapat dianut atau dipakai oleh seluruh masyarakat, namun hanya anggota masyarakat tertentu saja yang dapat melakukan lembaga sosial ini. Jadi kalau ini tuh bisa dibilangin kayak institusi tertutup gitu, misalnya kayak apa ya, selain apa ya, jadi misalnya aku kayak punya perkumpulan penyembah pesut misalnya, perkumpulan komunitas penyembah pesut. Apa pesut? Pesut apaan sih? Pesut tuh lumba. Ada orang nggak tahu lagi. Oke. Lumba-lumba kan. Ikan pesut misalnya ada. Sorry. Sekte itu juga sekte penyembah pesut kan nggak boleh semua orang bisa praktekkan dan masuk. Misalnya kayak aku akan merekrut orang-orang tertentu aja yang emang mencintai pesut gitu, yang emang punya darah pesut, misalnya pesut adalah darah. Jadi kayak aku merekrut orang-orang yang itu aja eksklusif banget lah gitu, kayak Illuminati misalnya, cuman ada orang-orang kaya doang yang bisa masuk, misalnya ada batas mana harus punya kekayaan $10 miliar buat masuk institusi orang gitu, misalnya kayak gitu kalau restricted institution. Sekte, terus kayak ada komunitas-komunitas kayak yang suka underground gitu. Kalau general institution ini mah kayak lembaga agama, lembaga hukum yang general aja. Dari namanya aja udah general ya Fit ya, umum gitu. Jadi kalau misalnya dari pertanyaannya sendiri nih, keyakinan masyarakat Jawa kuno yang berupa kejawen berdasarkan persebarannya dapat digolongkan dalam bentuk apa nih coba kira-kira? Berdasarkan penjelasan yang tadi udah jelas belum? Yang mana nih? Ini kejawen nih kira-kira. Semua orang bisa masuk kejawen nggak kira-kira? Ada bule misalkan, ada bule, dia bisa nggak, boleh nggak diperbolehkan masuk ke kejawen? Nggak boleh kan? Berarti dia jawabannya yang coba apa? Bentar. Boleh. Ada nggak, Sandra? Restricted berarti. Nah,
Iya benar, restricted institution Pak. Betul. Jawabannya berarti yang B ya. Benar sih, udah cukup jelas kalau menurut orang. Intinya yang tadi kata Vito gitu ya. Kalau restricted institusi itu dia kelompok yang tertutup, yang enggak semua orang boleh masuk. Atau contoh simpelnya kayak dulu tuh ada organisasi pergerakan nasional namanya Budi Utomo ya. Nah, Budi Utomo itu kan dia organisasi yang benar-benar eksklusif. Enggak semua orang boleh masuk Budi Utomo. Jadi yang boleh masuk Budi Utomo itu cuman orang Jawa sama Madura doang gitu. Itu pun yang golongannya bangsawan. Nah, itu restricted institusi gitu. Kalau yang general institution dari katanya aja kan udah general gitu ya. General itu artinya umum. Artinya dia terbuka gitu. Atau istilah lainnya inklusif. Jadi siapapun boleh masuk. Nah, kalau dicontoh di sejarah ada namanya dulu organisasi Sarekat Dagang Islam gitu ya, SDI. Itu siapapun boleh masuk gitu ke sana. Mau golongan atas, mau golongan bawah gitu ya. Itu general umum. Contoh kayak agama Islam atau Kristen gitu. Siapapun kan boleh memeluk agama itu gitu ya. Bahkan mungkin senang gitu. Ada orang dari non muslim misalkan masuk agama Islam gitu. Ya itu boleh gitu di terbuka gitu orangnya. Nah, tapi kalau restricted institusi, dia kelompok yang benar-benar terbatas gitu. Kayak orang-orang Jawa kuno gitu ya, aliran kejawen ini, ya berarti orang-orang Jawa doang gitu yang boleh masuk ke dalam aliran ini. Atau kayak Yahudi itu sendiri gitu ya. Nah, agama Yahudi itu uniknya dia agama yang agak berbeda gitu dengan kebanyakan agama. Kalau di Islam kan orang dari ras manapun, etnis manapun boleh masuk Islam. Tapi kalau di Yahudi itu cuman yang punya garis keturunan Yahudi doang yang boleh memeluk agama Yahudi gitu. Nah, itu juga termasuk ke dalam restricted institusi gitu kayak Yahudi, kejawen gitu. Dan lain sebagainya. Nah, jadi jawabannya betul. Yang B ya, restricted institusi. Oke. Lanjut lagi, 2 nomor lagi. Ini kesukaan Alvin nih kayaknya. Karl Marx. Betul. Penelitian tersebut dilakukan Karl Marx guna membebaskan kaum buruh dari ketertindasannya tergolong dalam jenis penelitian. Ada yang tahu dulu nggak Karl Marx siapa? Jadi Kamat. Itu pokok. coba siapa? Siapa? Komunis. Nah, Oh, komunis. Benar sih. Jadi Karl Marx tuh seorang tokoh ya. Jadi kalau di sosiologi kan tokohnya banyak ya, ada Emil Durkheim, betul. ada Karl Marx ya. Jadi si Karl Marx itu salah satu yang menganut pahamnya tuh komunisme gitu. Dia tuh jadi pokoknya kesetaraan gitulah, kayak buruh tani gitu. Buruh dengan pokoknya nggak anti kapitalisme lah, anti banget sama kapitalisme gitu. Kayak oposisi. Nah, sekarang kita lihat nih penelitian dasar adalah penelitian yang diperuntukkan serta diarahkan pada pengembangan teori yang ada. Jadi si penelitian ini tuh diarahkan untuk jadi teori yang udah ada nih dia kembangkan lagi gitu. Jadi udah ada dasarnya gitu. Betul. Ya. Penelitian kan adalah penelitian yang mempunyai alasan praktis. Ya alasannya itu praktis gitu. Keinginannya untuk mengetahui alasan praktis tuh gimana ya ngejelasinnya? Misalnya ada Josiah Zainer Pak. Oh ya, yang bikin ini teknologi yang bisa ngedit game itu kan. Terus. Keinginan untuk mengetahui bertujuan agar dapat melakukan sesuatu yang jauh lebih baik gitu. Jadi maksudnya kalau terapan tuh dia lebih lebih kayak gimana ya? Tujuannya tuh lebih agar sesuatu menjadi lebih baik atau pokoknya lebih utopis gitulah. Bisa dibilang lebih ya lebih jelas. Ngapain nanti lebih jelas gitu. Nangkep nggak, emang udah susah ya kalau aku ngejelasin. Mungkin Pak Rehan bisa biar agar tidak bingung. Nah, sebenarnya ini yang ditanyain ada 2 unsur. Ada 2 unsur gitu ya. Ada jenis penelitian tuh ada yang dasar, ada yang terapan gitu. Nah, kalau terapan berarti dia diterapkan gitu, diterapkan dalam kehidupan. Kalau yang dasar tuh dia maksudnya kayak gini, dia bikin penelitian, tapi ya udah gitu, dia nggak diterapin. Contoh misalkan dulu temen saya waktu kuliah, dia ada yang bikin riset gitu untuk menerapkan metode pembelajaran di sekolah.
dia bikin risetnya yang baik tuh kayak gimana gitu ya, tapi nggak diterapin gitu, nggak diterapin di si sekolahnya. Jadi dia hanya sekedar bikin teori gitu ya, meneliti, oh teori yang baik tuh kayak gini untuk mengajar di sekolah misalnya, tapi dia bikin teori doang, belum diterapkan gitu. Nah kalau kumulatif, betul tadi yang kata Alvin, kumulatif itu adalah proses penelitian untuk mengembangkan teori yang udah ada gitu. Jadi misalkan ada orang dia bikin penelitian riset gitu ya. Nah, proses dari kumulatif ini adalah untuk mengembangkan teori yang udah ada gitu. Tapi dia hanya bergerak di bidang teori doang gitu, nggak diterapin di dalam kehidupan. Nah, kalau yang penelitian terapan, artinya dia udah bikin teori, kemudian diterapkan di kehidupan nyata gitu. Nah, contohnya kayak gini, kayak si Karl Marx. Karl Marx itu betul, tadi ada yang jawab, dia itu adalah tokoh yang bisa dibilang gitu ya sebagai pencetus dari paham komunis. Nah, paham komunis itu kan paham yang pro banget gitu ya terhadap buruh dan tani gitu. Makanya logonya palu dan arit gitu kan. Kebalik nggak sih gambarnya? Palunya di kiri apa di kanan ya, lupa lagi. Kebalik ya kalau nggak salah. Ini partai yang pro banget terhadap buruh dan tani gitu. Logonya palu arit. Nah, sedangkan kalau paham kapitalisme itu adalah paham yang dia lebih mengedepankan kaum borjuis tadi, kaum pemilik modal gitu ya, orang-orang kaya gitu yang menindas para buruh. Nah jadi komunis itu sebetulnya kalau secara teori itu sebetulnya bagus lah, kalau menurut pandangan saya subjektif ya. Kalau dari segi ekonomi dia berbicara tentang kesejahteraan bersama gitu, tanpa ada golongan yang mendominasi gitu intinya. Nah komunis itu anti terhadap kapitalisme. Nah terus si Karl Marx ini dia bikin teori ya tentang komunis, dan ini diterapkan oleh si siapa ini Vin? Lenin ya, Lenin. Jadi Lenin itu dia adalah presiden Uni Soviet pertama gitu. Sebelum Stalin, kan ada Lenin, ada Stalin ya kalau kalian pernah belajar di sejarah peminatan. Nah si Lenin ini dia menerapkan teorinya Karl Marx. Jadi kata si Lenin, oke, aku sangat suka dengan teorinya Karl Marx dan aku akan menerapkannya di Rusia ini gitu ya. Dulu kan kekaisaran ya, Rusia itu sebelum menjadi Uni Soviet dia kekaisaran, dipimpin oleh si Tsar Nicholas gitu. Jadi Tsar Nicholas itu dia adalah seorang raja yang katakanlah jahat gitu ya. Dia menindas si rakyat bawah gitu. Nah terus si Lenin ini dia bikin gerakan. Jadi kalau kalian pernah dengar, pernah ada yang namanya revolusi Bolshevik gitu ya. Jadi Bolshevik itu dia kayak partai yang alirannya komunis, dipimpin oleh si Lenin gitu. Nah jadi si partai Bolshevik ini ngumpulin para buruh gitu ya, ayo para buruh bersatu, kita gulingkan Tsar Nicholas yang kurang ajar gitu. Nah itu diterapkan si apa namanya teori dari Karl Marx nih. Ini kan kita baca di sini ya. Jadi Karl Marx itu teorinya digunakan gitu untuk membebaskan kaum buruh yang ditindas oleh para apa namanya kapitalis ini gitu. Betul. Nah ini kan diterapkan gitu ya. Berarti ini jenis penelitian yang diterapkan gitu. Jawabannya adalah yang C gitu. Jadi kalau penelitian dasar dia cuma bikin teori tapi nggak diterapkan, simpelnya kayak gitu. Kalau yang terapan dia bikin teori kemudian diterapkan gitu di dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Si penelitiannya tuh ada tujuan realnya gitu. Terdapat tujuan real ya ini. Nah, betul, real. Jadi ada sesuatu yang diinginkan gitu guys. Betul. Jadi ada fenomena nyata lah gitu ya. Nah, waktu itu kan emang si Karl Marx dia bikin teori komunis tuh karena dia emang dari pengalaman kehidupan sehari-hari gitu. Karl Marx tuh dia ngelihat para buruh kereta api gitu ya di negara dia itu kok tertindas banget gitu, kapitalis kok jahat banget. Nah makanya akhirnya dia bikin teori komunis gitu. Nomor terakhir. Kita baca dulu ya, istilah untuk mempresentasikan ketika seseorang mengalami kebingungan karena tidak kelihatan Pak, karena tidak mempunyai pegangan nilai dan norma sebagai akibat nilai dan norma lama telah runtuh, sedang nilai dan norma baru belum terbentuk adalah, nah ini udah masih dijelasin ya, anomali dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana masyarakat kehilangan, mungkin aku kasih contoh boleh. ya Pak, maaf kalau enggak lah,
ini kan emang contohnya tuh ada tabrakan antara nilai gitu, misalnya antara nilai baru. Kebanyakan di suatu tempat tuh kebanyakan ada nilai dan norma. Jadi instead of anjir kayak tidak ada keselarasan gitu, malah ada pertentangan. Contohnya di dunia modern ini kayak nilai kayak misalnya apa ya contohnya, kalau misalnya bisa ini stigma kayak ada beberapa orang yang emang pro sama LGBT gitu ya Pak ya, jadi ada kebingungan norma. Sementara di masyarakat kita tuh itu tuh masih belum bisa diterima, sementara kalau di dunia udah diterima. Kedua ada kayak orang-orang yang pakai pakaian minim, misalnya selebgram yang emang pakaiannya minim di sosial media gitu, yang emang bertentangan sama norma kita sebagai orang timur gitu, kayak gitu. Jadi kayak ada kebingungan kan, karena dia tidak punya nilai norma yang emang pasti, karena biasanya karena kebanyakan referensi norma dan nilai, jadi dianya kebingungan gitu. Kayak gitu sih kalau yang bisa aku jelasin. Kalau revolusi perubahan secara besar-besaran, secara struktural ya Pak ya, kayak secara dari struktur dan sistemnya juga diubah gitu, perubahan yang besar-besaran. Kalau keterasingan, iya, betul. Coba jelasin ya. Iya, literasi. Kalau konflik ya, ini sebenarnya jawabannya bisa diinin. Betul. Jadi jawabannya udah jelas ya Pete. Jawabannya adalah yang anomi ini ya. Nah, betul. Intinya tadi, jadi misalkan di budaya Barat gitu ya, ada nilai dan norma yang baru gitu. Contohnya misalkan di Amerika, mereka sekarang udah pro terhadap LGBT gitu ya. Padahal dulu kalau kita lihat sejarah di Amerika itu mereka sangat anti gitu terhadap LGBT. Dan ini tuh adalah nilai dan norma yang baru kan, yang tadi kata si Vito tentang pro LGBT, makanya sekarang udah muncul gitu kayak bendera warna-warni gitu dan lain sebagainya. Itu adalah nilai yang baru yang berlaku di Amerika contohnya. Nah terus ini ada masyarakat gitu ya yang baru ketemu sama si nilai dan norma yang baru ini. Jadi nilai yang dia anut yang lama itu bahwa mereka kontra terhadap LGBT, tapi pas ketemu sama LGBT gitu, nah dia ada kayak cultural shock juga kayak tadi gitu ya. Nah tapi di sini tuh ada fase transisi dulu kan, nggak mungkin langsung si masyarakat yang kontra sama LGBT ini langsung menerima pro LGBT. Jadi pasti ada fase transisi gitu, ada fase transisi. Transisi itu jadi kayak ibaratnya ketika mau berubah, nah di sini ada di fase di tengah-tengah dulu gitu. Nah di fase tengah-tengah ini biasanya orang mengalami kebingungan, dilema gitu ya. Saya asalnya kontra LGBT, terus ketemu sama masyarakat yang pro terhadap LGBT, diterima apa enggak ya? Nah itu fase transisinya gitu, jadi bingung, shock gitu. Nah itu bisa kita sebut sebagai anomi gitu ya. Kalau revolusi tadi betul kata Vito, dia perubahan yang besar dan juga menyeluruh. Contohnya kayak revolusi Perancis, revolusi Rusia gitu ya. Itu contoh-contohnya. Terus kalau disorganisasi, nah disorganisasi ini dia kayak semacam keruntuhan akan kemapanan gitu ya. Dis itu kan dia kayak negatif gitu ya. Organisasi ini sesuatu yang udah mapan gitu, berkumpul. Contohnya kayak tadi, kayak cultural loss gitu, hilang, sesuatu yang hilang gitu. Kalau anomi tadi udah dijelasin. Kalau alienasi ini kondisi orang merasa keterasingan gitu ya. Keterasingan, jadi misalkan dia nggak bisa adaptasi atau berbaur dengan kebudayaan yang ada gitu. Terus dia merasa dirinya terasing gitu. Atau biasa kita sebut juga kadang ini fenomena yang sering terjadi ya di anak muda sekarang itu apa? Krisis eksistensial. Nah, jadi kayak krisis eksistensial tuh orang mulai kehilangan jati diri, hidup mau ngapain sih gitu, hidup kok gini-gini aja gitu, tujuan hidup sebenarnya apa, fana banget hidup gitu. Kemudian dia kayak ngerasa nggak bisa connect gitu ya dengan hidup tuh, nggak bisa gitu, nggak bisa connect. Intinya dia merasa terasing, ngerasa beda gitu. Orang-orang kok bisa hidup tenang, saya mikirin diri saya sendiri, sebenarnya siapa saya gitu, ibaratnya kayak gitu, alienasi. Terus kalau konflik gampang lah ya, tadi kalian udah tahu, dua pihak yang bertemu kemudian bertikai. Jadi jawabannya adalah yang anomi ya. Oke, alhamdulillah udah selesai
share screen-nya nanti kita sharing seperti biasa ya. Dan sekarang silakan kalian kalau mau ada yang tanya jawab sama Alvin ataupun Vito tentang Kayak materi juga nggak apa-apa. boleh juga terkait materi juga boleh. Dijelasin kurang jelas gitu kan, emang jadi emang susah ya jadi guru tuh ya. Baru sadar gitu. Dan wajar sih. Dulu sempet Tapi jujur ini kalau dari penilaian orang sebagai guru ya, Marana udah bagus sih menurut orang. Kenapa? Karena ini awal loh. Jujur ini awal, mereka itu awal banget disuruh untuk ngajar. Jadi saya tuh tantang mereka, makanya tagline di si posternya itu anak BEM ngajar sosiologi emang bisa gitu. Nah ternyata bisa gitu. Oke, boleh silakan. Tapi asli Pak, ya aku juga mau nanti bahas sama Kakak nambahin. Alvin ini udah Gimana gue Kakak Alvin udah paling keren. Kakak Alvin udah paling keren nyampainya. Widih, Bisa gitu. Ada yang lebih keren dari aku namanya Kang Nanda. Wah,